Bareskrim membuat laporan resmi. Yang dilakukan adalah penggelapan saham tersebut, di mana saham tersebut sebenarnya milik ayah dari Pak Freddy, yaitu Pak Eka Cipta, tapi digelapkan secara pribadi oleh 3 orang oknum. Nah, kami melaporkan pertama ini TPPU terhadap PT Smart dulu. Jadi perusahaan Sinarmas kan banyak. Nah, ini PT Smartnya dia, ya Sinarmas Agri, Resource dan Teknologi di situ. Terlapor ada 2, yaitu Frankie Wijaya sama Mukhtar Wijaya terlapor. Laporan ini berbeda dengan laporan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah terhadap dokumen palsu, ini adalah penggelapan. Kerugian yang dialami oleh klien kami secara material kurang lebih hampir 2 triliun. Jadi ini adalah penggelapan. Jadi gini, awal itu perusahaan ini adalah 100% milik dari Bapak Eka Cipta. Dibikinlah sebuah surat yang menyatakan seolah-olah perusahaan tersebut bukan milik Bapak Eka Cipta, tapi melainkan milik dari beberapa oknum, ya, yang tadi kami laporkan di situ. Nah, jadi seolah-olah milik orang tersebut. Ketika Bapak Eka Cipta meninggal, itu saham yang seharusnya dikembalikan kepada seluruh ahli waris diambil sendiri. Nah, itulah penggelapannya. Ya, dan uang itu digelapkan melalui perusahaan-perusahaan shell company yang mungkin teman-teman bisa baca juga di Gatra, ya. Itulah modus-modus mereka untuk mencuci uang, menghindari pajak, tax evasion di situ, dan mencuri hak milik klien kami, Pak Freddy dan saudara-saudaranya. Kemudian dari penyampaian penyidik di dalam bagaimana, Pak? Pak akan segera tindak lanjut itu gimana? Jadi karena udah ada laporan polisi, tentunya laporan polisi ini menyatakan bahwa sudah ada bukti awal yang cukup. Ya. Jadi untuk buat laporan polisi itu kalau nggak ada bukti awal, mereka nggak bakal mau terima. Ini sudah ada bukti awal, sudah ada deliknya. Deliknya yaitu surat yang kami bawa, yaitu surat menunjukkan bahwa saham itu adalah milik Pak Eka Cipta, bukan milik dari para oknum terlapor. Ya, itu surat di atas notaris, mereka menyetujui di situ. Jadi mereka mengetahui bahwa itu bukan punya dia. Akta Pengikatan saham. Pengikatan saham. Coba baca dan nomor induknya, Pak. garing 8 Romawi garing 2022 Bareskrim. Di sini terlapor Pak Mukhtar Wijaya dan Frankie Wijaya di sini, ya. Ini kopi LP-nya. Jadi ini hari ini kami bikin laporan polisi yang pertama. Kami menyusul untuk membuat laporan polisi terhadap perusahaan Sinarmas lainnya. Ya, jadi Sinarmas ini mereka bangun itu berdasarkan dugaan penggelapan. Jadi bukan milik mereka, mereka dapetin ini dari menipu, mengambil yang bukan merupakan hak milik mereka di sini. Ini yang terjadi. Ya. Perusahaannya namanya apa, Pak? Yang kemudian dialihkan sahamnya ke perusahaan apa namanya? Jadi ini PT Smart ini dulu, ya, waktu tahun 80-an waktu dibentuk oleh ayah saya lewat 2 notaris, yang satu dimiliki sahamnya oleh PT Supra Veritas, satu lagi oleh PT Sinarmas Tunggal. Jadi PT Smart Corporation dimiliki oleh 2 perusahaan, Supra Veritas dan PT Sinarmas Tunggal. Nah, Supra Veritas ini, ya, menurut akta notaris Winanto Wiryamartani, begitu aktanya dibuat, langsung di hal yang sama, tanggal yang sama, akta selanjutnya ada itu akta pengikatan saham-saham. Jadi dari Mukhtar Wijaya kepada Eka Cipta Wijaya, Frankie Wijaya kepada Eka Cipta Wijaya, itu ada semua akta-aktanya. Jadi 100% adalah milik dari Eka Cipta Wijaya. Demikian juga Sinarmas Tunggal, ya, aktanya dibuat, ya, oleh notaris yang berbeda. Itu ada akta pengikatan saham-saham juga. Nah, disitulah ada unsur penggelapannya. Begitu ayah saya meninggal, apalagi ini semua sekarang PT-PT ini, PT Smart Corporation ini sudah dialokasikan ke luar negeri.
kepemilikannya, tapi pemiliknya tetap sama. Ya. PT Smart Operation dimiliki oleh Golden Agri Resources, itu berbasis di British Virgin Island. Golden Agri itu dimiliki oleh Flambeau. Nah, itu disitulah ada delik TPPU-nya, di mana semua harta-harta dari mendiang almarhum ayah saya ini digelapkan. Sebentar saya akan bagikan, kira-kira saya akan bikin ringkasan mengenai yang tadi saya sebutkan supaya nggak rancu nanti waktu pemerintahan. Supaya Barreskrim mempunyai keberanian untuk menindak. Ya, karena kenapa? Barreskrim ini kan polisi. Kalau udah tahu memang ada dugaan pidana, ya kan harus berani. Karena kenapa? Disinilah dibuktikan bahwa Mabes Polri ini adalah polisi atau mereka tidak punya keberanian. Kalau nggak punya keberanian, ya jangan jadi polisi di situ ya. Jadi apalagi dengan kasus yang terjadi dengan Bapak Ferdy Sambo, saat inilah kepolisian sedang dites, sedang diuji. Ya kan, apalagi ini kasus juga kasus raksasa. Tapi kami sudah berikan bukti-bukti awal. Kalau mereka mau proses, pasti itu terbukti. Buktinya udah cukup sekali di situ ya. Dan harapan kami adalah para pelaku ini kalau memang sudah ada bukti nanti segera ditahan. Gitu. Dengan pengalokasian perusahaan itu ke luar negeri, apakah muncul kerugian negara ataupun pajak yang tidak dibayarkan? Pastinya ada kerugian negara. Jadi sengaja memang disetap seperti itu untuk menghindari pajak, Pak. Jadi pajak puluhan triliun, kalau Bu Sri Mulyani bilang tolong CT buktikan, ini kami berikan buktinya ini. Tergantung pemerintah berani atau tidak tindak lanjuti. Kan di situ. Bukti-bukti apa yang disampaikan penyidik sehingga tadi menuju kepala pimpinan? Oke. Pengikatan saham-saham dari PT Supra Veritas kepada ayah saya, PT Sinama Tunggal kepada ayah saya, terus bukti-bukti perusahaan-perusahaan mereka yang berdomisili di luar negeri yang sebagai konsultan untuk melacak keberadaan aset-aset tersebut. Saya berikan satu buku yang dimana sebagian dari buku itu sudah diterbitkan di majalah Data Digital baru mengenai perusahaan mereka yang berbasis di Mauritius, Cayman Island, British Virgin Island, Cook Island dan sebagainya. Itu sudah saya buka melalui majalah Data dan mungkin saya bagikan sebagian kepada rekan-rekan di sini. Ada nilainya nggak Pak? Berapa jumlah pajak yang tidak dibayarkan ke pemerintah Indonesia? Untuk tadi kami sudah sebut itu Kurang lebih puluhan triliun, Pak. Karena nomor satu ya, kalau kita punya perusahaan di negara-negara tax haven, yaitu negara-negara pengemplang pajak istilahnya, surganya pajak, itu udah pasti kita nggak bayar PPh, itu udah pasti. Jadi waktu diberikan keuntungan dari PT yang ada di Indonesia ini, ditransfer ke luar negeri, udah pasti di waktu di luar negeri itu mereka nggak bayar PPh badan, PPh pribadi, mereka juga hanya bayar yang PPh di Indonesia aja. Itu yang sudah merupakan penghematan. Kalau dibilang istilah negara itu adalah pengemplang gitu. Itu minimum ya, minimum. Dan sudah sekian puluh tahun dijalankan. Kalau nilai total saham ini berapa Pak? Nilai total saham yang sudah digelapkan? Kalau dari Smart aja tuh 40 triliun, Pak. 40 triliun, ya, kurang lebih. Baru dari Smart ya, belum dari yang lain. Nanti ada menyusul puluhan. Jadi, ya minggu ini kami laporkan satu perusahaan, kemungkinan 1-2 minggu ke depan kami laporkan perusahaan lain. Jadi semua perusahaan itu akan kami laporkan ke Sinarmas, biar supaya diselidiki oleh polisi di situ dan ini menjadi pintu gerbang bagi pemerintah untuk mengusut. Apakah juga akan melaporkan ke Dirjen Pajak Pak? Ya, ada kerugian pajak itu juga. Nanti biar Mabes yang berkoordinasi sih kalau kayak gitu. Karena kan bukti kami udah berikan, tentu saja terbuka bagi Mabes untuk share ke PPATK dan ke aparat lainnya gitu. Karena kalau dari kami nanti dipikirnya ini ada apa ini seperti itu kan. Intinya kita udah kasih tahu nih ada borok di sini, tinggal pemerintah mau benahi atau tidak. Soal selain dari pelaporan dugaan penggelapan ini Pak, apakah upaya dari sebelum tindakan, apakah ada info mungkin pemanggilan dari yang dilaporkan kira-kira gimana Pak? Sudah kami lakukan somasi Pak, somasi 1, somasi 2. Jadi selalu yang namanya pidana itu adalah ultimum remedium, jalan terakhir Pak. Kami sudah somasi dulu yang namanya
dugaan penggelapan, berarti kan ada sesuatu barang yang di dalam milik kekuasaan orang lain. Nah, itu kami sudah somasi, kami bilang ini ada sebagian milik dari klien kami yaitu Pak Fedi Wijaya. Tolong dikembalikan, tapi tidak digubris. Nah, disitulah menseanya. Tapi sejauh ini belum ada pemanggilan yang kami tahu, Pak. Pemanggilan yang dilaporkan. Oh, pemanggilan. Kalau ini kan baru bikin laporan. Yang sebelumnya juga belum ada. Oh, sebelumnya sudah itu lain. Sudah dipanggil. Sudah ada Kalau yang terhadap pidana pemalsuan sudah dipanggil, ada BAP-nya. Oh, sudah ada. Kami diinfokan oleh penyidik sudah ada dan beliau sudah mengakui bahwa itu palsu. Oh, berarti ada progresnya nanti ke depan. Ada. Kalau penyidik sudah diakui bahwa itu palsu. Cuma mereka tidak mengakui bahwa mereka yang buat. Nah, itu masalah penyidik.